Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan membahas tentang soal UP Profesional Akuntansi bagian kelima. Sebelum kita mulai pembahasannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Berikutnya soal 16. Sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus disebut sebagai pilihan alternatif jawabannya A. Economic Official System, B. Withholding System, C. Rental Official System, D. Self-Assessment System, E. Official Assessment System. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Official Assessment System. Soal 17. PT Adil Makmur memiliki data sebagai berikut. Biaya bahan baku 2.900.000. Biaya tenaga kerja langsung 3 juta. Biaya overhead pabrik 3 juta. Persediaan barang dalam proses akhir 5.900.000 dan harga pokok produksi sebesar 8 juta. Berdasarkan informasi tersebut, maka persediaan barang dalam proses awal adalah pilihan alternatif jawabannya A. 5 juta, B. 5.250.000, C. 4.250.000, D. 6.800.000, E. 6.500.000. Pembahasannya, yang pertama kita cari terlebih dahulu rumus dari harga pokok produksi. Pembahasannya, untuk menghitung besarnya persediaan barang dalam proses awal dengan data yang ada di sini yaitu data biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan persediaan barang dalam proses akhir, kita bisa menggunakan rumus dari harga pokok produksi ya. Rumus harga pokok produksi itu adalah persediaan barang dagang awal ditambah biaya bahan baku, ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah BOP dan dikurangi persediaan barang dalam akhir. Dan dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir ya. Nah, sekarang kita memasukkan data yang ada di sini ke dalam rumus ini ya. Jadi kalau kita lihat harga pokok produksinya adalah 8 juta. Persediaan barang dagang awal ini akan kita cari. Kemudian biaya bahan bakunya ada 2.900.000, biaya tenaga kerja langsungnya ada 3 juta, biaya overhead pabriknya ada 3 juta, dan persediaan barang dagang akhirnya ada 5.900.000. Ini kita masukkan ke dalam rumus. Ya, jadi harga pokok produksinya 8 juta sama dengan persediaan barang dalam proses awal ini yang akan kita cari ya, bisa kita ganti dengan X ya, ditambah dengan biaya bahan baku 2.900.000 ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung 3 juta ditambah dengan BOP 3 juta dan dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir yaitu 5.900.000. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya menjadi 8 juta ini sama dengan persediaan barang dalam proses awal ditambah dengan 3 juta. 3 juta ini dari 2.900.000 ditambah 3 juta ditambah 3 juta dikurangi 5.900.000 ya. Makanya nilainya adalah 3 juta. Sehingga sekarang kita bisa menghitung besarnya persediaan barang dalam proses awal ya. Ini angkanya kita gabungkan. Jadi persediaan barang dalam proses awal ini diperoleh dari 8 juta, kita kurangi dengan 3 juta. Ya, nilainya menjadi 5 juta. Jadi, kalau kita lihat di pilihan alternatif jawabannya, ini jawabannya adalah yang A. Besarnya persediaan barang dalam proses awal ini adalah 5 juta rupiah. Bisa dipahami ya? Berikutnya soal 18. Kita lihat di sini. Pada tanggal 1 Mei 2017, perusahaan dagang CV Anindya menerima pembayaran sewa gedung sebesar 7.200.000 untuk masa 1 tahun. Jurnal ini diperlukan untuk mencatat penyesuaian pada akhir periode 31 Desember 2017 adalah pilihan alternatif jawabannya. Yang A, pendapatan sewa di debit 2.400.000, sewa diterima di muka di kredit 2.400.000. Yang B, sewa diterima di muka di debit, kemudian pendapatan sewa di kredit masing-masing 2.400.000. Yang C,
Kas di debit, sewa di kredit masing-masing 2.400.000. Yang D, ini pendapatan sewa di debit, kas di kredit masing-masing 2.400.000. Dan yang E, beban sewa di debit, sewa dibayar di muka di kredit masing-masing 2.400.000. Pembahasannya, kalau kita lihat di sini ya, ini kata kuncinya adalah CV Anindya menerima pembayaran sewa untuk 1 tahun. Berarti di sini ada penerimaan pendapatan sewa, ya. Tapi di sini tidak jelas apakah di sini pada saat menerima sewa dia dicatat sebagai hutang atau sebagai pendapatan. Untuk itu di sini kita akan mempelajari dua-duanya, ya. Yang pertama, kalau saat penerimaan ini kita catat sebagai pendapatan. Maka jurnal yang kita buat pada saat kita menerima pendapatan sewa ini adalah kas di debit, pendapatan sewa di kredit masing-masing senilai 7.200.000. Nah, kalau misalnya saat penerimaan kita anggap sebagai pendapatan, maka AJP-nya ini kita cari yang belum jadi pendapatan. Yang namanya belum jadi pendapatan berarti yang bulannya belum kita lewati, ya. Sehingga di sini yang sudah jadi pendapatan ini kita hitung dari mulai tanggal penerimaan sewa yaitu 1 Mei sama dengan tanggal 31 Desember 2017, ya. Berarti ada 8 bulan yang sudah menjadi pendapatan. Berarti ada 8 bulan yang sudah menjadi pendapatan kita. Nah, sementara di sini kita akan mencari yang belum jadi pendapatan. Yang belum jadi pendapatan itu ada 4 bulan, ya. Karena apa? 12 dikurangi 8 bulan yang sudah jadi pendapatan, berarti yang belum jadi pendapatan adalah 4 bulan, ya. Sehingga besarnya sewa diterima di muka ini adalah 7.200.000 dikali dengan 4, ya. 4 bulan ini adalah yang bulannya belum lewat, ya. Dibagi dengan 12 yaitu jumlah bulan dalam 1 tahun. Nilainya menjadi 2.400.000, ya. Sehingga jurnal penyesuaian yang kita buat, pendapatan sewa berkurang di sebelah debit senilai 2.400.000, sementara sewa diterima di muka bertambah di kredit senilai 2.400.000. Ini kalau misalnya saat penerimaan kita anggap sebagai pendapatan. Nah, alternatif kedua, kalau saat penerimaan ini dianggap sebagai utang. Kalau saat penerimaan dianggap sebagai utang, maka jurnal yang kita buat saat kita menerima uang sewa ini adalah kas bertambah di debit, sewa diterima di muka, bertambah di kredit masing-masing 7.200.000. Sehingga karena di sini awalnya kita anggap penerimaan uang itu semua adalah sewa diterima di muka atau utang, maka untuk membuat jurnal penyesuaiannya kita cari yang sudah menjadi pendapatan, ya. Yang sudah menjadi pendapatan berarti 1 Mei sampai 31 Desember, yaitu 8 bulan, ya. Jadi cara menghitungnya 7.200.000 dikali 8 per 12, nilainya menjadi 4.800.000, ya. Saya bold biar terang, ya. Sehingga jurnal penyesuaiannya yang kita buat, sewa diterima di muka berkurang di sebelah debit, kemudian pendapatan sewa di sebelah kredit masing-masing 4.800.000, ya. Jadi yang awalnya ada akun sewa diterima di muka saat penerimaan di sebelah kredit jadi pindah ke debit, ya. Jadi kalau kita lihat di pilihan alternatif jawaban di sini, ini berarti pada saat penerimaan sewa ini dianggap sebagai pendapatan, ya. Sehingga jurnal penyesuaiannya pendapatan sewa berkurang di sebelah debit, kemudian sewa diterima di muka bertambah di sebelah kredit masing-masing 2.400.000. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, ya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.